Untuk mendukung transformasi tersebut, TBS menyiapkan dana belanja modal sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat sampai tahun 2030. Dan ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek hijau sesuai peta jalan TBS 2030. Pemirsa, PT TBS Energi Utama Tbk resmi mengubah arah bisnisnya dari batubara menuju energi berkelanjutan. Transformasi ini dilakukan melalui 3 sektor baru, yakni pengelolaan limbah, energi terbarukan, dan kendaraan listrik sebagai bagian dari komitmen menuju netral karbon 2030. PT TBS Energi Utama Tbk emiten berkode saham Toba menegaskan komitmen untuk meninggalkan bisnis batubara dan bertransformasi ke sektor energi hijau. Perusahaan memfokuskan strategi baru pada 3 pilar bisnis utama, yaitu pengelolaan limbah, energi baru terbarukan, dan kendaraan listrik sebagai penggerak utama pertumbuhan masa depan. Untuk mendukung transformasi tersebut, TBS menyiapkan dana belanja modal sebesar 600 juta dolar Amerika Serikat sampai tahun 2030. Dan ini digunakan untuk membiayai berbagai proyek hijau sesuai peta jalan TBS 2030 yang diluncurkan sejak tahun 2021 sebagai langkah menuju operasi netral karbon. Direktur dan Chief Financial Officer Toba, Julie Oktarina, menjelaskan, transformasi ini dilakukan untuk menyeimbangkan pertumbuhan bisnis dengan tanggung jawab terhadap lingkungan. Komitmen itu ditujukan melalui peluncuran identitas baru dengan filosofi For Good and For Growth, serta logo baru yang melambangkan kesinambungan dan kemajuan bisnis berkelanjutan. Menggunakan capex untuk angkanya mungkin nanti bisa dilihat di laporan keuangan juga ada, tapi kalau untuk estimasinya untuk 5 tahun ke depan sampai dengan sesuai roadmap kita di TBS 2030 kita mungkin sekitar capex kita mungkin sekitar di angka 600 juta dolar untuk total ya, untuk total 3 bisnis ini. Dalam 3 tahun terakhir, TBS telah mengakuisisi Asia Medical Enviro Service dan Arah Environmental Indonesia untuk memperkuat bisnis limbah di dalam negeri. Perusahaan juga mengakuisisi Sembcorp Environment di Singapura, yang kini berubah nama menjadi Cora Environment, sebagai bagian dari strategi ekspansi regional untuk memperkuat teknologi dan kapasitas operasional di Asia Tenggara. Di bidang energi terbarukan, TBS telah mengoperasikan pembangkit listrik mikrohidro di Lampung dan tengah membangun PLTS pengapung tem besi di Batam yang ditargetkan beroperasi tahun depan. Sementara di sektor kendaraan listrik melalui Elektrum, perusahaan memperkuat ekosistem EV terintegrasi dan meluncurkan TBS Foundation untuk mendorong nilai sosial, pendidikan, serta kebijakan yang berdampak nyata bagi ekonomi hijau. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke update penutupan IHSG sesi pertama pada hari ini di 13 November 2025, di mana IHSG tadi pagi ditutup menguat 0,21% ke level 8.405,96, di mana tadi pagi IHSG dibuka 8.412 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.418. 362 saham mengalami penguatan, 255 saham mengalami pelemahan, dan 193 saham stagnan atau tidak bergerak. Dari top gainers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada Bumi yang mengalami penguatan di 3,65%, BRPT mengalami penguatan di 2,12%, PTRO mengalami penguatan di 3,69% dan Dewa naik 3,83%. Dari top losers pemirsa atau saham-saham yang mengalami penurunan terdalam ada Inet yang mengalami pelemahan di 2,21%, PJHB melemah di 8,5%, Brand melemah di 1,26% dan ADRO melemah di 1,27%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, properti mengalami penguatan di 2,33%, infrastruktur menguat di 1,45%, sementara industri melemah di 0,89%, begitu juga dengan teknologi yang melemah di 0,33%. Pemirsa, PT Multimakmur Lemindo Tbk atau emiten berkode saham PIPA menargetkan pendapatan sebesar 38 miliar rupiah di sepanjang 2025. Target tersebut ditopang oleh meningkatnya proyek infrastruktur dan properti yang terus mendorong permintaan produk PIPA di pasar domestik. PT Multimakmur Lemindo Tbk atau emiten berkode saham PIPA menargetkan pendapatan sebesar 38 miliar sepanjang tahun 2025.
Hingga kuartal 3 2025, Pipa mencatat total pendapatan usaha sebesar Rp25,89 miliar atau tumbuh 30,49% dibandingkan periode sama tahun lalu yang senilai Rp19,84 miliar. Sebagian besar pendapatan disumbang oleh segmen pipa dengan nilai mencapai Rp22,69 miliar atau naik 31% dari tahun sebelumnya. Kontribusi segmen tersebut kini mencapai 87,6% terhadap total pendapatan, menandakan bisnis pipa tetap menjadi tulang punggung utama perseroan dalam penopang kinerja keuangan. Direktur Utama Pipa Immanuel Kevin Mayola mengatakan bahwa peningkatan tersebut menunjukkan prospek cerah bisnis pipa yang tetap menjadi fokus utama perusahaan ke depan. Ia menilai permintaan dari sektor infrastruktur dan properti yang terus tumbuh akan menjaga momentum positif perseroan hingga akhir tahun. Selain itu, Pipa juga memastikan bahwa proses pengambil alihan saham oleh PT Maurice Capital Indonesia atau MCI yang saat ini memasuki tahap penawaran tender wajib tidak akan mengganggu jalannya operasional perusahaan. Adapun aksi korporasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan Conditional Share Purchasing Agreement atau CSPA antara MCI selaku pengendali baru dengan Junaidi, Hendrik Saputra, dan Nanang Saputra pada tanggal 10 Oktober 2025. Berdasarkan kesepakatan itu, MCI membeli 1,5 miliar saham atau sekitar 43,78% saham Pipa dengan harga Rp21 per saham sesuai ketentuan dalam POJK nomor 9/2018. Setelah proses penawaran tender wajib selesai, kepemilikan MCI di Pipa diperkirakan mencapai 96,35% yang diharapkan dapat memperkuat struktur kepemilikan sekaligus mempercepat ekspansi bisnis perseroan ke depan. Berbagai sumber untuk iDirectional. PT Bukit Asam Tbk mengantongi pinjaman berjangka senilai Rp3,56 triliun dari 3 bank himbara. Dana segar ini akan digunakan untuk memperkuat proyek angkutan batu bara nasional. PT Bukit Asam Tbk emiten berkode saham PT BA mengantongi fasilitas pinjaman berjangka senior dari 3 bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Nilai plafon pinjaman tersebut mencapai Rp3,56 triliun dan akan mendukung proyek strategis perusahaan di sektor energi. 3 bank penyalur fasilitas tersebut adalah Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, dan Bank Negara Indonesia. Pinjaman berjangka ini memiliki tenor 5 tahun, namun pihak perseroan tidak menyebut besaran bunga atau jaminan atas fasilitas pembiayaan tersebut. Corporate Secretary Division Head PT BA Eko Prayitno menjelaskan, dana pinjaman akan digunakan untuk pembangunan proyek Coal Handling Facility atau CHF, serta Train Loading Station atau TLS 6 dan 7. Proyek ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas angkutan batu bara melalui jalur kereta Tanjung Enim Kramasan. Eko menyampaikan proyek tersebut diharapkan mampu meningkatkan kapasitas angkutan hingga 20 juta ton batu bara per tahun. Sementara target operasi komersial atau COD dirancang pada kuartal 2 tahun 2026. Eko menegaskan transaksi ini termasuk transaksi afiliasi karena PT BA dan ketiga bank tersebut sama-sama dikendalikan oleh negara. Namun transaksi ini tidak bersifat material, nilainya kurang dari 20% dari total ekuitas PT BA yang mencapai Rp20,77 triliun per 30 September 2025. Tim Liputan, iDirectional. PT Arci Indonesia Tbk resmi membentuk usaha patungan bersama PT Ormat Geothermal Indonesia untuk menggarap proyek panas bumi. Kerjasama ini menandai langkah diversifikasi bisnis Arci ke sektor energi terbarukan. PT Arci Indonesia Tbk atau emiten berkode saham Arci mengumumkan telah membentuk usaha patungan bernama PT Toka Tindung Geothermal atau TTG bersama PT Ormat Geothermal Indonesia. Kerjasama ini dilakukan untuk mendorong pengembangan diversifikasi usaha perseroan di sektor panas bumi. Corporate Secretary Arci Hidayat Dwi Putro Sulaksono menjelaskan tujuan pembentukan perusahaan patungan ini adalah untuk bekerjasama dalam pengembangan dan pengelolaan fasilitas panas bumi. Kegiatan tersebut meliputi pengoboran eksplorasi, pengadaan, pembiayaan, konstruksi, hingga pengoperasian fasilitas panas bumi di wilayah konsesi pertambangan anak usaha perseroan. Proyek ini akan dilaksanakan dalam konsesi pertambangan PT Mers Koputan Mining dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya. Melalui kerjasama ini, Arci dan Ormat berkomitmen untuk menghadirkan sumber energi terbarukan yang berkelanjutan di tanah air. Hidayat menyampaikan pembentukan perusahaan patungan ini akan memberikan dampak positif terhadap kelangsungan usaha perseroan dan entitas anak. Perusahaan patungan ini diproyeksikan dapat melakukan produksi dan penjualan tenaga listrik melalui pemanfaatan fasilitas panas bumi. Dalam struktur keprofesionalan TDG, persentase kepemilikan saham ditetapkan sebesar 90% untuk Ormat dan 5% untuk Arci Indonesia. Sebagai informasi tambahan, TTG telah mendapatkan izin panas bumi pada tanggal 13 Juni 2025
dan menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi berkapasitas 40 MW. Tim Liputan, ID Action.